Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina syarihin wa ulama wa awliya wa khusus sahabatul qadir wa ila ruhi al-mahrum wa kihaji kandung kandung masyuri sastra wa ila ruhi al-mahrum Bapak Ustaz Biwakati Sutara Mukhtar Mukhtarim wa ila ruhi jami ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususul fikri desa bener khusus siwar jaya Allahumma warhamhum wa'afihi wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan kita semuanya pada kesempatan majelis ini, yang mana kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah. Tanpa pertolongan, tanpa ridho dari Allah, maka kita tidak bisa datang ke majelis ini. Alhamdulillah, Allah telah memberikan hujan yang reda, yang mana tadi sempat hujan. Itu pun iman kita harus terus mengatakan yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Allah lah yang mengumpulkan awan terus kemudian menjadi mendung, kemudian Allah menurunkannya menjadi hujan. Itu pun perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Cuman kebanyakan manusia tidak menyadari, tidak merasakan begitu besarnya kasih sayang Allah terhadap seluruh makhluknya. Bahkan ketika hujan datang, sering kali hati kita grundel. Tetapi ketika enggak turun hujan, hati kita sering ngeluh, kenapa kok enggak hujan-hujan. Itulah hati manusia, kebanyakan tidak melihat Allahnya, maka pasti hatinya akan terus protes, hatinya akan terus kebanyakan tuntutan kepada Allah. Padahal Allah selalu memberikan, melayani kita
melayani kita selama 24 jam penuh. Allah selalu melayani kita. Cuman kita yang tidak sadar. Coba rasakan betul ketika kita berdiri, siapa yang memperdirikan. Ketika kita duduk, siapa itu yang mendudukkan. Saya pun gak bisa berdiri sendiri, gak bisa. Saya pun juga gak bisa duduk sendiri, gak bisa. Saya berdiri ya diberdirikan, duduk ya didudukkan. Jalan pun saya juga dijalankan. Apapun aktivitas termasuk berputarnya bumi, geraknya angin, jatuhnya daun, semua atas kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi banyak kita umat manusia yang lalai, yang lupa bahwa semua ini adalah Allah yang berperan. Contoh, ketika kita nanam padi, itu yang nyangkul siapa? Mungkin hati bisa mengatakan itu yang nyangkulkan Gusti Allah. Ketika mupuk, yang mupukkan saha. Ketika nanam, yang nanamkan saha. Ulah sampai ayat dina hati pengakuan eta urang nu berperan. Ketika padi itu tumbuh besar dan berbuah padi, tinggal 1 malam besok mau dipanen, kok ternyata padinya habis dimakan wereng dalam waktu semalam habis. Kira-kira hati ngomong itu yang menghabiskan siapa? Siapa? Siapa Bu? Hah? Tadi yang nyangkul jena Allah, yang nanam Allah, yang nurunkan hujan Allah, ngalirkan cai Allah, menumbuhkan padi Allah, terus ngebiakan padi sah. Coba kira-kira hati ibu-ibu duduk di mana? Masihkah bisa melihat Allahnya ketika enggak enak seperti itu? Ya. Dijamin kalau tidak mengenal ilmu makrifat, pasti hati menuduh yang menghabiskan itu lah gitu nggih. Yang muncul apa? Sedih, sewo, terus salaki diceraikan. Padahal ngebayangkan baik salaki nah, ngebayangkan bareng diceraikan salaki nak sih kumaha. Lamun hati nggak bisa nembus dina Allah, tak jamin hati tidak mungkin sewo. Coba tekan. Ya, itu Bu. Maka biar itu nggak terjadi, ti awal teh kudu ngesadar. Lamun kabeh-kabeh teh nunggeraken Gusti Allah. Ulah ngaku-ngaku di awal nu bisa usaha dan sebagainya. Maka hati yang memiliki cahaya makrifat adalah hati yang cahaya imannya selalu terang benderang
tidak pernah padam. Sekali lagi, hati yang memiliki cahaya makrifat itu hatina tidak pernah padam. Beda dengan cahaya matahari, cahaya bintang, bulan itu ada saatnya padam. Ada saatnya malam, ada saatnya siang. Ada saatnya matahari dihabiskan oleh Allah. Tetapi hatinya orang-orang yang makrifat kepada Allah, hatinya selalu caang, selalu caang. Meskipun mengalami siang dan malam, meskipun matahari gelap dan terang, meskipun dunianya itu mengalami surut dan pasang, meskipun rohat jasmaniah kita mengalami ujian yang enak maupun tidak enak, hati kita tetap terang benderang melihat nyatanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajian ya, ketika pengajian hujan itu jangan menjadikan hati kita gelap. Hatinya orang makrifat itu selalu terang. Jangan menjadikan banyaknya yang datang itu menjadi penghalang bagi kita untuk terus menyampaikan ilmu Allah. Tidak. Bahkan satu orang pun tetap diadakan pengajian. Alhamdulillah, yang datang berapa ini? 11. Kembali, agar hati kita selalu cahaya terang benderang, kuncinya adalah selalu menerapkan adzikru bisiril asro. Mas, kok pelajarannya diulang-ulang terus? Karena agar kita selalu ingat. Apa yang dinamakan zikir, hanya dengan zikirlah hati manusia bisa tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikirlah hati manusia bisa menjadi tenang. Cuman pertanyaannya zikir yang bagaimana? Nggak gitu nih Bu. Sebelum masuk ke bab zikir, apa arti zikir? Zikir secara lughat, secara makna adalah zikir adalah ingat. Kenapa kok tahu? Salah jawabnya. Ingat berarti eling. Lamun eling berarti pernah ketemu. Lah gitu nggih. Aku harus zikir. Tak tanya emang pernah ketemu tak? Ya, benar nggih? Jadi syarat bagi orang yang dikatakan betul-betul ahli zikir, hatinya harus ketemu dulu siapa yang dizikiri. Berarti hatinya kudu ketemu dulu siapa itu Gusti Allah. Kalau engkau berzikir tetapi belum pernah ketemu siapa Allah, maka zikir kita ini dikatakan zikir yang kosong, zikir yang tidak akan menjadikan hati kita menjadi tatma'innul qulub. Meskipun zikir panjenengan sehari 20.000 sekalipun, tetapi kalau tidak ketemu alamatnya, untuk nyaho alamatna, untuk nyaho sifatna, untuk nyaho wujudna, ciri-cirina siapa pemilik nama Allah, maka zikirnya itu dikatakan zikir yang omong kosong. Meskipun nyebut Allah, meskipun nyebut istighfar,
Subhanallah. Bahkan meskipun dirinya sholat, coba yang dihadapkan itu hatinya menghadap Allah atau bukan? Kalau menghadap Allah, benar menghadap Allah. Karena untuk menghadap Allah itu kudunya hok ilmu nak heula. Kudunya hok ilmu nak heula. Maka zikir yang ingat adalah zikir yang sudah katimu Gusti Allah. Jadi contoh, orang tarak ketemu pamajikan orang, semisal, kok orang ngaku-ngaku eling, kira-kira bener nggak? Paham nggak maksud saya? Saya belum pernah ketemu istri saya, belum pernah kenal, belum ngerti, bahkan belum nikah katakanlah. Tetapi saya bilang keinget gitu ya, saya eling gitu. Kira-kira elingnya itu bohong nggak? Iya nggak? Maka zikir yang sesungguhnya dirimu harus mengenal Gusti Allah heula. Hati anjeunna kudu katimu sahasi sejatina Allah. Agar ketemu saha sejatina Allah, anjeunna kudu ngenal diri sorangan. Karena Allah jangan jauh-jauh mencarinya, teliti dulu dalam diri, maka engkau akan ketemu siapa Tuhanmu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Man sahajalma arafa, mengenal nafsah dirinya, nafsunya, nafsah dirinya, nafsunya, jiwanya, faqad arafa rabbah, maka dia akan mengenal Tuhannya. Lamun anjeunna encan sadar saha anjeunna sesungguhna, ulah ngomong-ngomong jadi ahli zikir, ulah ngaku-ngaku jadi ahli ibadah, ulah ngaku-ngaku jadi ahli sholat dan lain sebagainya. Maka awal bin ma'rifatullah, awal ketemu agama itu yaitu mengenal Gusti Allah. Coba renungi. Di dalam diri kita itu aya dua unsur, nu hiji jasmaniyah, nu kedua rohani. Kayak gitu nggih. Jasmaniyah itu jasad. Jasad itu fisik. Fisik itu dohir, sama aja. Wujudnya berupa kumpulan organ-organ, organ kepala, organ tangan, organ kaki, kayak gitu nggih. Di dalam organ tangan contohnya, lamun dipecah itu ada suborgan terdiri dari jempol, telunjuk, kayak gitu nggih. Ada tulang, darah dan sebagainya. Lamun diambil satu suborgan itu terdiri dari yang namanya adalah atom-atomnya, coba dibelah, secuil aja. Itu ada sel. Sel itu Bu, Pak, itu bisa memperbarui dirinya ketika kita istirahat. Maka kalau kita makan butuh gizi itu akan masuk ke dalam sel melalui aliran darah dan oksigen. Tak jelaskan ini ya. Aliran darah itu membawa oksigen dan gizi. Gizi itu akan menjadi makanannya sel. Jadi orang kalau nggak punya oksigen pasti selnya rusak. Kalau selnya rusak pasti mati. Ya. Kalau orang kekurangan gizi lama-lama juga mati karena selnya rusak. Jadi sel itu hirup. Ada sel itu yang dia mati memperbaiki dirinya sendiri, akhirnya kita ini sehat. Itu terus dilakukan oleh Allah dalam rangka menjaga diri kita selama malam. Ketika kita istirahat, Allah itu sedang memperbaiki sel dalam tubuh kita. Maka penting bagi kita untuk tidak begadang yang tidak penting. Di dalam sel itu Bu, dipecah lagi, itu namanya ada atom.
Ya, terdiri dari atom. Atom itu wujudnya sudah bukan zahir lagi, tetapi wujudnya cahaya. Ya. Cahaya atom itu kalau banyak-banyak menjadi sel, sel banyak-banyak menjadi suborgan, suborgan menjadi organ. Di dalam subatom yang wujudnya cahaya itu, disitulah ada suatu hidup, energi yang tidak pernah ada matinya. Hidup itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sejatinya dirimu itu siapa? Ada enggak dirimu? Enggak ada. Karena diri kita dengan Allah sungguh sangat dekat. Dan atom itu menyusun semua alam semesta ini. Ada jalan, ada pasir, batu, udara, air, api bahannya jin lah gitu nggih. Cahaya bahannya malaikat. Ya. Itu semua tersusun oleh atom. Atom itu terdiri dari cahaya. Cahaya itu kalau bahasa Al-Qur'an namanya Nur Muhammad. Cikal bakal wiji sak lebete gesang. Wiji kang dumadi sak lebete gesang. Artinya biji yang menjadikan sumber kehidupan. Kalau enggak ada Nur Muhammad, maka kehidupan ini tidak akan pernah ada. Sehingga kalau engkau renungi Bu, disitulah letak la haula wala quwata illa bil. Sejatinya dirimu tidak wis bisa nerima nek dirimu enggak ada. Ayo. Nek dirimu sudah bisa menerima sejatinya dirimu enggak ada, yang ada hanya Allah, berarti engkau sadar siapa sih di dalam dirimu dan di luar dirimu ini. Karena kekosongan ini adalah isinya adalah oksigen. Oksigen ada atomnya. Dan kekosongan ini juga ada di dalam tubuh kita, ada di alam semesta ini. Coba renungi Bu. Itulah Sang Maha Kuasa hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba berarti engkau menemui Allah itu enggak bingung alamatnya di mana ya? Enggak lagi bingung alamatnya, oh Allah di atas sana, enggak. Lah kalau Allah di atas, berarti Allah masih bertempat, berarti Allah masih makhluk. Berarti pemahamannya belum anjok. Allah itu enggak di atas, enggak di bawah, enggak di samping, enggak di tengah, tetapi yang meliputi segala sesuatu. Ya. Karena Allah lah yang menciptakan semuanya ini. Maka Bu, lantas engkau mau lari kemanapun, tidak akan bisa lari dari Allah Subhanahu. Oh didituke yo ayat Gusti Allah. Ya. Mas yo panjenengan beol, iku yo ana Allah. Cuman dirimu pas beol ki yo enggak bisa ketemu Allah. Masih menuduh sing ngeden iku dirimu. Tidak menyadari, tidak berpikir bahwa sing ngedenkan itu Gusti Allah. Ya. Coba pas beol itu bisa menjadi thoriqah, jalan dirimu untuk bisa sadar sejatinya hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bu, nek Allah enggak membeolkan dirimu, bisa bicil? Bisa ente? Sehari ripun ente? Makan encan genah. 2 hari repot, 3 hari repot. Seminggu wah pikiran tidak tenang, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Coba betapa besarnya kasih sayangnya Allah kepada kita melalui beol. Tetapi dalam beol pun kita tidak bisa menemui Gusti Allah. Dalam beol aja kita nggak bisa ketemu Allah. Komo pada saat sholat, hatimu menghadap kemana? Kalau hatimu isinya selain Allah, dijamin masih menghadap kepada selain Allah itu. Bener apa bener? Nek hatimu isinya sawah, isinya
jabatan dunia brono, tak jamin hatimu ketika sholat kemutan dunia brono lan seisinya. Kalau hatimu masih ada dendam, tak jamin pada saat zikir, pada saat sholat kelingan siapa yang kau benci. Bener. Kemutan wae komo yang dibenci di samping sayangnya cepet-cepet tereh balik. Allahu Akbar. Itulah kondisi hati manusia yang belum ketemu siapa Tuhannya. Jadi di dalam hatinya masih ada kegelapan-kegelapan tadi. Tidak mungkin gelas yang isinya kopi akan muncul air susu, tidak akan pernah. Tidak akan pernah air susu muncul air bening, tidak akan pernah. Tapi Bu, sehitam apapun gelasmu, sehitam apapun gelasmu, meskipun isinya comberan, kalau engkau grocok dengan ilmu terus, ilmu makrifat kepada Allah, kira-kira jadi bening apa enggak? Jadi bening apa enggak? Ibu-ibu lamun nyeseh ci kopi kan dipancurkan ya, cicingken wae. Lama-lama tak jamin bening. Bener nggih. Coba bayangkan jika gelas yang bagus ini meskipun dia ahli sholat, gelasnya bagus, tetapi hatinya masih berisi comberan. Kalau dia nggak mau menerima ilmu makrifat kepada Allah selamanya, meskipun gelasnya paling bagus, syariatnya paling bagus, tetapi hatinya masih dalam keadaan kotor. Buktinya apa? Hatinya masih memendam benci, memendam dendam, memendam permasalahan, sewot. Hatinya belum netral, hatinya belum tatmainul qulub, masih memiliki sewot, masih memiliki dendam, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat, lengkap. Bagaimana gelas itu akan menjadi bersih? Wong gelasnya aja engkau tuh masih ada tutupnya. Meskipun digerojok kak cai keran sepopoe, ya mual bisa daerah nerima ilmu iya ge daek gengsi tidak mau menerima. Ya. Pokoknya hayangnya sing jebolan Arab, sing kira-kira mantap menjadikan seri dan sebagainya. Tidak sadar bahwa sejatinya ilmu yang sejati adalah ilmu agar hatimu selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bu, tolong, kalau bisa ya gelasnya bagus, airnya juga bening. Allah itu enggak peduli seberapa busuk dirimu di masa lalu, enggak. Allah enggak peduli seberapa hitam kehidupanmu di masa lalu, enggak. Yang Allah pedulikan adalah ketika engkau mau membuka hatimu dengan hidayahnya Allah. Kalau sudah membuka hidayah Allah, hatimu mau menerima petunjuk dan ilmu makrifat dari Allah, insya Allah hatimu akan dibersihkan dari kekotoran gelapnya masa lalu, dosa-dosa dan penyakit hati dan kemusyrikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan rumangsa lamun gelas nangges halus, dohir nangges bagus, tidak mau memperbaiki akhlak ilahiyah rohaniyah kita kepada Allah, itu akan menjadikan kita tidak seimbang. Tidak seimbang antara syariat dan hakikatnya, sehingga yang muncul tak jamin pasti permusuhan, pasti pertengkaran, pasti
ego. Ya. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan diri kita tidak mau ketemu Allah mumpung kita masih hidup di dunia? Mangkana fi hadhihi akma, mangkana saha jalma fi hadhihi, lamun masih hidup di dunia akma hati nak buta, artina untuk daik ketemu Allah, fahuwa fil akhirati akma, fahuwa maka komo fil akhirati akma, di akhirat ketemu Gusti Allah. Allah kan untuk daik bu, meskipun dia ahli ibadah. Maka kami mengajak untuk umat di Simbar khususnya, ayo lekas-lekas sadar, lekas-lekas hati semakin dewasa, lekas-lekas hati yang luas untuk memaafkan setiap kejadian. Kalau hatimu belum bisa memaafkan, meskipun jengkang-jengking 1000 rakaat pun hatimu belum bisa dikatakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita saling memaafkan. Maafkan saudara kita yang mungkin pernah menyakiti, yang merasa menyakiti, minta maaf. Ayo kita bertabayun, kita berbaik hati seperti indahnya yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Surga itu ibarat kita saling duduk bertele-tele di atas dipan, artinya saling damai, duduk sambil tenang. Kita hidup di satu wilayah, ya harus hidup dengan tenang, hidup dengan damai. Sudah tidak perlu lagi ada gap. Gap itu jarak, jarak itu pembatas. Karena sejatinya kita ini bersaudara. Ya, benar nggak Bu? Saya sama jenengan saudara atau bukan? Sedarah enggak? Sedarah enggak? Sedarah enggak? Lah kalau nggak sedarah berarti saya setan. Kita ini sedarah, Bos. Kita ini anak cucunya Nabi Adam, berarti kita saudara sedarah. Tidak ada alasan bagi kita untuk permusuhan. Yang menjadikan kita selalu permusuhan adalah belenggunya hawa nafsu. Hawa nafsu tidak akan pernah lemah sebelum engkau mau menerima ilmu dinul haq ini. Ya, belum. Tak jamin. Kalau dirimu belum mau menerima ilmu dinul haq ini, maka sampai meninggal pun dirimu akan terbelenggu oleh gelapnya hawa nafsu. Maka Bu, lamun kita nggak sadar sahaji sejatinya orang, bener cek Mas Vicky, orang teh didiupkan Gusti Allah. Orang ke macul dimaculkan Gusti Allah. Orang ke pineh dipinehkan Gusti Allah. Pegel cukuna pegel eta teh nu megelkeun juga Gusti Allah. Lain karena makanan lain, makanan itu tidak memberikan manfaat dan mudarat sekalipun, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lamun di dalam hatimu sudah bercokol, yang berkuasa, yang memiliki kekuatan, yang sakti, yang hebat itu hanya Allah, yang menguasai segala sesuatu hanya Allah, maka kiblat hatimu hanyalah kepada Gusti Allah. Makhluk sesakti apapun lewat. Ya. Yang engkau pandang hanya kesaktiannya Gusti Allah. Ya.
dirimu hanya betul-betul bergantung hanya kepada Allah. Tidak gampang, Bu, untuk prakteknya. Ya. Ketika diri kita diuji oleh Allah sakit, pasti nafsu membujuki kita. Kamu sakit karena dijaili tetanggamu. Tuh, orangnya ciri-cirinya rumahnya menghadap ke utara, 2 rumah dari kamu. Masya Allah. Nah, padahal makhluk sih bisa apa? Nyantet ya nggak bisa, ya. Jin pun ya nggak bisa. Yang bisa itu hanya Gusti Allah. Jadi sudah nggak usah percaya, ya. Nggak usah percaya. Percayalah kalau sakit itu karena dosa. Ya. Kalau iman jenengan sudah duduk di sini dan manut di sini, insya Allah selamat. Kalau nggak iman di sini, pasti akan terjebak di jalur kiri. Ya. Betul ini. Kalau engkau terjebak di jalur kiri, sudah banyak buktinya. Ya, sudah banyak buktinya. Orang-orang yang terjebak di jalur kiri, hidupnya tidak akan ketemu tatmainul qulub, hati yang bener apa bener? Ya. Ayeuna bener ning omah pohon Mas Wiki. Manusiawi kaje. Lamun anjeunna dibere musibah naon wae, segera hatimu menghadap Allah. Sadar semua datangnya dari Gusti. Jangan hatimu sibuk, ini dibikin siapa, ini dijaili siapa, ini karena makan apa, ini karena salah makan apa. Tidak. Sakit itu datangnya dari Allah karena takdir sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Wayai sakit pasti sakit, wayai sembuh pasti sembuh, wayai meninggal pasti enak apa? Jadi hidup itu pasrah kepada Gusti Allah. Nggak perlu kita mengotori hati kita sehingga kita mengikuti bisikan-bisikan nafsu setan, membawa hati kita kepada kemusyrikan. Nauzubillahi min dzalik. Waras ora mlebu neraka iya. Bener apa bener? Waras ora, meninggal iya, masuk neraka juga tidak bisa diselamatkan. Nek pengen selamat ti ayena. Ti ayena anjeunna kudu sadar bahwa Allah bisa engkau temui di dunia. Hanya orang-orang yang belum paham ilmunya mengatakan sombong amat menemui Gusti Allah di dunia. Lamun hatimu mau ketemu ilmunya, insya Allah. Oh, ternyata innani anallah. Sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku Allah. Kalau anjeunna semakin sadar, sing gerakeun hujan saha? Allah. Nu gerakeun anjeunna Allah. Nu gerakeun suami merengut Allah. Nu datangkeun suami duitnya jenuh Allah. Berarti akhirnya kita mengalami kefanaan. Fana itu diri kita sadar sejatinya kita ini tidak ada apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Yang maha ada, yang maha siapa-siapa, yang maha berkuasa. Oh, sejatinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dirimu belum menemui kesadaran di situ, maka sampai mati pun ibadahmu dikatakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bu, jangan hanya engkau berzikir jahar. Zikir jahar itu zikir yang dikeraskan. Jangan hanya engkau zikir sir. Zikir sir itu zikir yang dibatin.
Jangan hanya engkau zikir menyebut asma Allah. Zikir-zikir itu belum cukup menjadikan dirimu sadar akan ketemuan Allah. Engkau butuh zikir yang tingkat 3, yaitu zikir sadar, menyadari bahwa semua ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara prakteknya gimana, Mas? Engkau melihat hujan, hatimu kudu ngomong sing nurunkan hujan Gusti Allah. Engkau melihat anak rewel, sing gerakkan anak rewel sapa? Sing gerakkan anak rewel siapa? Allah. Berarti dirimu kalau melihat anak rewel akan ketemu Allah atau akan sewot? Kalau kita masih sewot berarti masih encan katimu Gusti Allah. Maka zikir sadar ini zikir yang betul-betul kita itu menembus rohaniyah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Prakteknya ada 2 cara, yaitu zuhud bil khos. Yang kedua zuhud bil am. Zuhud bil khos itu adalah dirimu kholwat. Kholwat itu menyendiri. Menyendiri itu artinya topo. Topo itu Sundanya ya. Bertapa. Bertapa itu artinya dirimu berusaha menemui sunyi. Kholwat khusus ini laksanakan ketika malam hari, ketika orang-orang tidur. Bisa melalui tahajud dulu, zikir-zikir dulu, tawasulan dulu, terus dirimu diam, hening, diam. Engkau diam, terus kemudian engkau pejamkan mata, engkau rasakan tarik dan keluarnya nafas. Syukuri atas nafas yang Allah berikan. Kalau enggak ada nafas, berarti engkau tidak akan hidup. Meskipun hartamu sebanyak apapun, meskipun kepandaianmu sehebat apapun, meski sundul langit amalmu, kalau enggak diberi nafas oleh Allah, dirimu tidak ada apa-apanya. Gitu nggih? Anakmu akan meninggalkanmu, hartamu akan meninggalkanmu, jabatanmu akan engkau lepas, namamu akan berganti gelar menjadi almarhumah. Rasakan bahwa tarikan nafas itu ada hidupnya Allah yang menggerakkan. Rasakan ketika mengeluarkan nafas itu ada hidupnya Allah yang menggerakkan. Jadi hidup ini sebenarnya menerima dan membuang. Menerima nafas dan membuang nafas. Coba Bu, kalau pas tahajud itu jangan langsung berzikir, udah jangan. Engkau diam, sadari, rasakan ada hidup Allah di dalam dirimu dan di luar dirimu, yang menguasaimu, yang menggerakkan denyut jantungmu, yang mengalirkan darahmu, yang menggerakkan nafasmu. Rasakan. Kalau Allah tidak mengalirkan darahmu, tidak menggetakkan jantungmu, tidak menafaskan dirimu tidak ada apa-apanya. Ya. Kalau dirimu mengaku bisa punya kekuatan, hentikan jantungmu sekarang. Tak jamin orang sedunia tidak ada yang berani. Benar nggih? Berarti itu tandanya orang sedunia tidak memiliki kekuatan. Kok ngaku-ngaku sakti, berarti itu orang yang sombong. Sejatinya kesaktian itu miliknya Gusti Allah. Kalau sudah zuhud khusus engkau lakukan selama 40 hari minimal, jangan terputus. Maka lakukan juga zuhud bil am. Zuhud di tengah masyarakat. Bertapa di tengah masyarakat. Topo ing rame. Bertapa di tengah-tengah keramai. Kalau tadi tengah sunyi ya, gampang. Yang sulit adalah ketika hati kita
disuruh ketemu Allah di saat keramai, di saat ke warung beli rokok, di saat ngoret, dirimu harus merasakan sing ngoreken Gusti Allah. Wujudnya apa? Hatimu ngomong, oh aku ngoret, sing ngoretken Gusti. Aku pineh, sing minehken Gusti. Sing miringken kanan Gusti. Sing miringken kiri Gusti. Sing nyuapi dirimu Gusti. Ya enggak? Kalau bukan Gusti Allah siapa? Sing menjalankan dirimu ke masjid siapa? Yang tidak menjalankan dirimu ke masjid siapa? Ya Allah. Maka sadari setiap gerakan apapun di dunia ini itu hanya Allah yang berkuasa, sehingga dirimu pasrah, la haula wala quwata illa billah. Dirimu dibikin taat rajin ke masjid tidak akan sombong. Dirimu belum dibikin ke masjid tidak akan menjadikan dirimu berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hatimu tetap berada di dalam kenyamanan, bercinta, berkasih mesra dengan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu hatimu tidak akan sibuk mencela orang lain, enggak akan. Orang yang selalu memandang Allah tidak akan sibuk mencela orang lain, enggak akan. Ya, enggak akan. Tidak akan sibuk menghina orang lain, tidak akan sibuk menyindir kejelekan orang lain, enggak. Dia lebih sibuk menyibukkan hatinya hanya bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bah tonggone mau seperti apapun kelakuane, dirinya tetap melihat hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tetangganya nyebelin, tetangganya jahat, tukang geseran, belet, maafkan. Itu semua yang memerankan Gusti Allah. Ya. Meskipun tetanggamu gandeng kayak ngapa, maafkan. Kalau enggak memaafkan, dirimu akan menjadi penyakit hati. Ya. Wong ditegur ya salah ya enggak ya? Mesti salah terima kan ditegur ya? Itu ujian bagi kita, Bos. Kita negur ya salah, malah jadi ya. Jadi ya lebih baik dirimu sibukkan melihat Allahnya. Oh, sing gandeng iku Gusti Allah. Engko lak wayahe meneng ya pasti meneng. Bener apa bener? Ya. Ya Allah ya Karim. Kalau hatimu tidak menerapkan adzikru bisiril asror, satu detik aja engkau kejebolan, tak jamin tauhidmu hancur. Tauhid kita hancur. Meskipun dirimu mengaku ahli tauhid, tetapi hatimu masih dalam keadaan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, praktek Bu. Sing ngudeken jenang sapa? Allah lah. Sing moto siapa? Allah lah. Sing bikin status siapa? Allah kan. Sing moco status siapa? Allah kan. Kenapa diri kita sewot? Enggak ada. Enggak boleh diri kita sewot. Sing datangkan mobil siapa? Allah. Sing pamer mobil siapa? Sing bikin cepet pamer mobil di status WA. Kalau dirimu tidak melihat hidupnya Allah yang menggerakkan, tak jamin dirimu muncul iri Bener Pak, bener? Wah, panas kemerungsung Bu. Lamun bisa itu sawah dijual untuk beli mobil. Padahal untuk buka sawah. Masya Allah. Itulah kalau kita di dalam hidup masyarakat tidak sadar, tidak sama-sama sadar dan menyadari, di masyarakat tidak akan tercipta daerah yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Ya.
Sing ayak pasea, sing ayak permusuhan, sing ayak perang dingin. Jadi bom-boman itu tidak hanya di Israel Palestina, enggak. Ya, bisa jadi di dalam hati kita itu sedang bom-boman. Bisa jadi di lingkungan kita sedang bom-boman, cuman secara diam. Ayo, lu hesek ya. Erek mendamaikan lu hesek. Lebih sulit perang dingin daripada perang terbuka dalam rangka mendamai. Meskipun sholatnya jejeran, tetapi perang dingin saling bom-boman, erek mendamaikan ya hesek dan tekadele. Dibandingkan perangnya Israel jeung Palestina, kadele bener-bener lagi perang. Pak Jokowi lagi menemui Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, melobi agar menciptakan perdamaian, membawa pesan perdamaian dari 57 negara. Doakan semoga pemimpin kita andil dalam mendamaikan Israel dan Palestina. Kita doakan semoga perang berakhir. Jangan hanya dikira perang itu di Israel, enggak. Di diri kita itu juga sedang perang. Perang apa? Melawan hawa nafsu. Itu lu hesek. Bahkan perangnya terjadi bertahun-tahun. Ya, bertahun-tahun selama kita hidup di dunia, dari akhir balik sampai umur kita sekarang, kita terus-terusan mengalami perang melawan hawa nafsu. Perangnya ente eureun prak kita ente nyaho saha musuhna, ente nyaho saha nafsuna, kumaha carana, naon alatna ente dipelajari jeung ilmu agama jeung ilmu ma'rifat, maka tanpa sadar kita terus-terusan kalah, dibombardir oleh hawa nafsu. Wujudnya apa? Buktinya di lingkungan tidak tercipta kondisi damai. Boro-boro di lingkungan, di keluarga aja belum tentu damai. Jadi orang-orang yang suka membuat kerusuhan di suatu wilayah, pasti dirinya memiliki masalah dengan keluarganya. Pasti dirinya memiliki masalah dengan hatinya. Pasti dirinya memiliki penyakit. Dan obatnya hanya dinul haq. Maka solusinya adalah ngaji. Solusinya adalah menimba ilmu. Tidak hanya ilmu syariat, tetapi ilmu hakikat. Ilmu syariat mengatur babakan dohir, carane denglak-denglu sholat, wudu yang benar. Tetapi ilmu hakikat juga penting, ilmu ruh, mengatur bagaimana hati kita hanya menghadap dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting. Jadi ilmu zahir dan ilmu ruh tidak bisa dibandingkan, tetapi harus dipersatu. Ngaji zahir tok yo enggak sempurna, ngaji hakikat tok yo enggak sempurna, kudu lengkap syariat dan hakikatnya. Diamalkan menjadi sempurna, makrifat ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudnya akhlakul karimah. Maka ayo sudahi perang. Buat apa kita terus-terusan perang? Sudahi. Mari kita bertabayun. Mari kita berdamai dengan nafsu kita. Jadikan nafsu kita bukan sebagai musuh, tetapi jalan untuk ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, marah itu nafsu apa bukan? Nafsu ya. Tetapi kalau dalam marah engkau sadar, oh aku tadi marah, sing marahkan Allah, marahmu itu akan menjadi jalan dirimu ketemu Gusti Allah. Sebaliknya, taatmu kalau tidak dibarengi dengan ilmu makrifat, taatmu menjadikan dirimu jauh dari Allah, tidak menjadikan dirimu ketemu Gusti Allah. Wong sholatnya aja masih merasa dirimu yang sholat. Ampura ya Bu, agak keras ya. Ya. Suwe entek bijil ya.
2 minggu untuk dibijirkan ku Allah. Diempet 3 minggu. Dipepes orang teh. Disuruh eureun selama 3 minggu ieu. Makanya ayeuna dibijirkan sebagai peringatan untuk diri saya pribadi dan sebagai pengingat untuk daerah Simbar. Lekas-lekaslah dirimu, diri kita, keluarga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya beriman, hanya bertauhid, hanya berislam, hanya berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang lain, karena yang lain tidak punya kekuatan, tidak ada apa-apanya dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini engkau tidak akan takut lagi dengan jin. Jin itu la haula wala quwata illa, tidak ada kekuatan, Bos. Manusia juga enggak punya kekuatan. Dirimu hanya melihat Allahnya. Maka udah enggak ada lagi bagi panjenengan yang imannya hak keluar kamar masuk ke kamar mandi takut ayak wewe gombel itu sejatinya hanya dalam ilusimu, dalam hatimu. Ya. Karena engkau menuduh selain Allah itu wujud, engkau menuduh imanmu selain Allah itu wujud, padahal sifat wujud hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu nggih? Engkau akan bisa disantet karena engkau meyakini santet itu punya kekuatan. Jin itu bisa menyantetmu, ya akhirnya beneran diuji ku Allah. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, setan tidak akan bisa membisiki, tidak akan bisa menggoyahkan tauhidnya orang-orang yang beriman. Maka Bu, teruslah diri panjenengan jangan lelah untuk terus merapat di samudra, kapal samudranya Nabi Nuh ini. Karena hanya kapal Nabi Nuh inilah yang artinya dinul haq tadi yang mampu menyelamatkan kita dari bahtera lautan banjirnya nafsu. Coba amati orang-orang yang tenggelam dengan nafsu dunia, bagaimana kehidupannya, bagaimana kehidupan rohaniyahnya. Belum tentu dirinya betul-betul menemui hati yang tatmainul qulub. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Terakhir kami simpulkan, hati yang bercahaya adalah hati yang selalu memancarkan adzikru biswiril asror. Dengan pancaran itu menjadi wasilah untuk selalu kita ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lekaslah diri kita, ruhaniyah kita kembali kepada Allah sebelum datangnya ajal. Kita tidak tahu ajal kita sampai kapan, kita tidak tahu. Maka agar itu mempersiapkan ajal kita, engkau harus bisa makrifat sebelum engkau mengalami kematian secara syariat. Itulah mati sakjroning urip, urip sakjroning mati. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Harapannya, ayo kami mengajak semua unsur tokoh, para ulama, para sesepuh, para orang-orang dan umat di sekitar kita. Ayo kita bersinergi, kita bersatu, kita berdamai, kita hilangkan gap-gap di antara kita pandang hanya Allah, dan kita sejatinya bersaudara. Satu sakit, yang lainnya merasakan sakit. Jangan menyakiti orang lain, karena pasti akan balik kepada dirimu sendiri. Buktikan wae omongan saya. Menyakiti orang lain akan balik ke dirinya sendiri. Kalau kita berbuat baik ke orang lain, kebaikan itu akan berkali lipat balik ke diri kita sendiri. Itu hakikat sholawat. Sholawat itu memberikan keselamatan untuk secara syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, secara hakikatnya dari kita, untuk kita, dan kepada
kita. Itu bos. Gitu nggih? Demikian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kurang lebih dari mohon maaf. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, bisa teman.